Ada yang ingat nggak di elektrostatik dulu waktu di SMP belajarnya apa aja? Kalau Belum ya? iya, kalau bisa. Belum itu apa? Satuan untuk apa? In English. Kalau Indonesia muatan. Iya. Charge. Nah, sorry. Tapi kalau di sini kan dulu kalau saya nggak salah di SMP cuma belajar ya gaya apa gaya listrik doang kan. Oke. Ini kita belajar masalah force, terus what else? Electrical field dulu. Oh, Mister kayaknya tulisannya agak lebih gede lagi. Oh, Ada yang nggak kelihatan dulu. oke. Juga ya. Sekarang udah enak masuk kuliah, Ustaz. Iya. Sebagian dulu. Ada isinya? Ada isinya, Ustaz. Mana ada isinya? Nah, isinya nggak tahu di mana. Coba lihat di belakang, Ustaz. Di belakang kayaknya habis dari saya cek, cuman coba aja tolong dicek. Gini terlihat ya? Coba kita. Ini dulu, guys, kelihatan nggak? Kelihatan nggak yang tulisan electrical field? Katanya sih yang force kelihatan. Kelihatan itu ada. Oh iya. Terus selain force, electrical field, we also learn about electrical potential. Terus ada yang namanya potential energy. Tapi potential energy itu bukan MGH kalau di listrik ya. Oh, buat ngebedain jadinya ini deh, electrical potential energy. Ada bisa? Amin. Oke. Iya. Tolong ini ya, tolong apa bantuin isi. Ada yang tahu nggak mana yang vektor, mana yang skalar? Kan we know besaran itu ada dua kan? Ada apa namanya? Ada besaran vektor dan besaran skalar kan? Ada yang masih ingat vektor artinya besarannya kayak gimana? Yang mempunyai muatan. Yang ada Arah. Jadi it has quantity or magnitude and direction ya. Oke, kalau skalar itu cuma punya magnitude doang, dia cuma punya nilai doang gitu. Contoh magnitude apa? Contoh yang skalar itu misalnya waktu, ya kan? Saya kita lihat jam. Itu 2 detik gitu. Cuman arahnya waktu tuh kemana gitu. Oke, kita tahu emang to the future gitu, apa ke depan gitu. Cuman maksudnya arahnya kan itu kan abstrak gitu ya. Kita nggak bisa ngelihat dia arahnya ke kanan kah, ke kiri kah gitu ya. Nggak bisa. Itu skala plus massa misalnya. Misalnya kalian kalau ngitung timbangan itu berat atau massa sebenarnya? Massa, karena dalam kilogram ya. Kalau berat sebenarnya dalam newton. Jadi sebenarnya itu agak miskonsepsi dikit ya di masyarakat. Nah, massa itu dia adalah besaran skalar, tapi yang vektor itu apa? Pasangannya massa berat. Berat itu vektor karena berat itu kan aslinya gaya gravitasi kita terhadap bumi gitu kan. Nah, di sini juga ada yang vektor, ada yang skalar ya. Force and electrical field both are vector karena dia punya arah. Force maybe you have been familiar in previous chapters ya, di bab-bab sebelumnya kalian mungkin udah thank you so much. Kalian mungkin udah familiar ya kalau di bab-bab sebelumnya itu force itu kan vector kan. Dan di sini juga sama, electrical force itu juga vector. Ada yang namanya electrical field. Okay. Jadi force ini dia adalah vector. Ini juga vector ya.
yang ini. Nah, jadi kita punya dua vektor dan dua skala. Potential it's scalar quantity. Electrical potential energy ini juga scalar quantity. Okay, what is the proof that electrical force is vector? What is the proof? Anyone can answer me? Buktinya apa kalau si electrical force itu dia vektor? Ayo deh, baca-baca buku bro. Bukunya kan buku Cambridge itu kan nggak tebel ya dibanding buku Kurnas tuh. Kayaknya buku Cambridge untuk 3 tahun itu setebal buku Kurnas untuk 1 tahun. Iya, Ustaz. Cuman bahasa yang dipakai ribet, Ustaz. Enggak, kalian kalau kuliah itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi bahasanya. Ya. Enggak, kalian tipsnya sih biasanya kalau saya gini. Biasanya bahasa buku yang saya dipahami biasanya saya sering ini ya. Saya walaupun kalau aktif nggak bagus banget gitu. Saya cuman kalau dengar masih oke lah. Jadi biasanya tuh saya nyari ini lecture gitu. Kalau lecture itu kan biasanya mereka bahasanya teknis gitu kan. Jadinya lebih mudah buat memahami bahasa buku. Saya kalau kayak di YouTube kan banyak lecture di MIT atau lecture-nya Stanford ya kan. Apalagi kalau MIT itu enak banget ngelihatnya, dia papan tulisnya kan berlapis-lapis ya kan. Jadi nggak perlu ngapus-ngapus ya. Nah, itu udah tinggal di atas. Saya nanya apa tadi, saya lupa. Proof. Sorry. Proofnya apa kalau si electrical force itu vektor? Dia ada jarak. Enggak, ini saya ngedorong ini nggak ada jarak juga tetap ada force loh. Dan dia tetap vektor. Nggak harus jarak. Jadi proofnya adalah kalau yang minus sama minus, muatan minus sama minus, gimana force-nya? Tolak belakang. Bertolak. Tolak menolak. Ya. Kalau plus sama minus, Menyatu tarik menarik. Nah, maka itu adalah proofnya. Berarti kan kalau tolak menolak dia ada arah kan? Berarti yang satu terdorong ke arah sana, yang satu terdorong ke arah sana ya kan? Ya. Terus kalau dia tarik menarik berarti ada tarikan, yang satu tertarik sini, satu tarik sini. Dan remember that tarikan atau tolakan itu kan gaya ya kan, dan dia ada arahnya. Berarti yang ini arah ke sini, ini arah ke sini. Kalau dia kasusnya saling tarik menarik, maka ketika dia ada arah ya udah, ini berarti bukti bahwa si electrical force is a vector quantity ya. Jadi the keyword of vector quantity is direction ya. Terus kalau electrical force dari direksinya gimana ya? Lihat dia gayanya tarik menarik atau tolak menolak. Oke. Itu force and ya as usual for electrical force it's K Q1 Q2 per R squared. Tadi habis diisi yang ini. Yang ini bisa. Ini. Dan di sini ada hal yang menarik sih sebenarnya. Jadi I think maybe it's in national curriculum ya. Kalian baru belajar gravitasi itu kayak di kurikulum nasional. Cuman ini sekedar istilahnya apa ya, trivia gitu ya. Jadi kalau ini dia punya istilahnya hal yang mirip gitu. Dia sama kasusnya kayak gravitational force ya. Gravitational force itu rumusnya Gm1 m2 per r square. Oke. Wah, baca. Jujur, Ustaz. Iya. Nah, biasa lah. Nah, kalau kalian lihat struktur si electrical force itu sama kayak gravitational force strukturnya. Lihat, K di sini adalah apa? Konstanta ya. Sebuah konstan, jadi itu kan 9 kali 10 pangkat 9.
Terus kalau G di sini itu juga konstanta juga, ini gravitational constant, universal gravitational constant. Terus di sini Q is the source of electrical force ya. Di sini itu mass itu adalah source of gravitational force gitu. Jadi sebenarnya tuh gini, kalau gravitational force kita kan punya massa nih, bumi juga punya massa. Sebenarnya bukan hanya kita yang jatuh ke bumi, sebenarnya juga bumi jatuh ke kita gitu. Cuman karena massa bumi jauh lebih besar daripada massa kita, jadi seakan-akan kita yang jatuh ke bumi. Jadi seakan-akan kayak bumi doang yang narik kita. Sebenarnya kita pun narik bumi juga gitu. Cuman karena massa bumi sangat besar nih daripada massa kita, jadi seakan-akan kayak kita doang yang ketarik gitu ke bumi. Nah, kalian lihat di sini sumbernya kan sama-sama, ini sumber gaya gravitasi gitu ya. Yang ini sumber dari gaya listrik ya, dan di sini sama-sama L kuadrat. Nah, ini kan strukturnya sama. Jadi Einstein kan dia hidup di tahun 1900-an awal gitu, masa produktivitas 1900-an awal ya. Dia tuh melihat kemiripan ini, dia mau coba nyatuin gitu, dia mau coba nurunin persamaan matematikanya, ada nggak sih nih supaya si electrical force sama si gravitational force itu dia sebagai satu kesatuan gitu. Tapi sampai sekarang ternyata nggak berhasil gitu. Karena kalau kita lihat simpel ya, strukturnya sama, tapi ternyata mungkin udah hampir 100 tahun ya, atau iya hampir 100 tahun, tapi belum ada yang bisa cari ininya benang merahnya gitu antara si gravitational force sama si electrical force. Maybe it's your turn if you become a physicist ya, untuk menerusin cita-citanya Einstein, gabungin ini. Sampai saya juga nggak tahu juga sih gimana cara ininya. But it just another fact in physics. Okay, because we know that electrical force is vector, so we have to apply any vector rule in the calculation of electrical force ya. Di antaranya adalah mengenai resultan gaya. Ada yang masih ingat nggak resultan gaya gimana cara nyarinya? For example, ada dua gaya gitu misalnya. Sudut kereta. Mungkin dulu waktu belajar vektor sama Mr. Arthur ada yang masih ingat gimana cara nyari resultannya? Yang masih ingat nggak? Kalau di matematika sebenarnya ada aturan kosinus. Ada masih ingat? Yang A. Guys, bocor itu, nggak pakai nodrop. Resultan ya, resultan ada yang masih ingat nggak? Saya kasih clue. Terus apa lagi? F1 kuadrat, F2 kuadrat, Terus plus cos 2. F1 F2 baru cos. Oh. Lupa saya udah lama. Like aja tahu ya, kalian jangan sampai kena trap kelas 11 lah, hati-hati. Kenapa bisa? Kalau di SMP tuh trap kelas 8, kalau di SMA trap kelas 11. Saya pernah nyampein nggak sih masalah trap kelas 11? Kelas pertengahan. Dulu tuh saya ngalamin dulu nilai paling anjlok itu di kelas pertengahan, di SMP ya kelas 8, di SMA kelas 11. Soalnya kan kalau kelas 10 kalian kan masih adaptasi gitu, maksudnya masih ambis lah gitu kelas 10 ya kan. Atau kelas 7 gitu ya, kelas 7 dari anak SD. Dulu saya pertama kali pakai seragam SMP dulu kayak bangga banget.
Karena dulu kan ada kan sekolahnya ada masa orientasi itu masih pakai seragam SD kan. Baru pas mulai belajar tuh pakai seragam SMP tuh, aduh dulu saya naik sepeda ke sekolah mereka tuh kelas 10, kelas 7, kelas 10 kayak gitu. Ya kelas 10 apalagi ya SMA kan agak SMA wah. Sorry. Terus kalau kelas 12 atau kelas 9 di SMP itu kan udah deket-deket ujian segala macam lah. Itu intinya kalian yang benar-benar prepare gitu. Sampai dulu kelas 8 itu ada bab mengenai persamaan linear dua variabel. Kalian masih ingat nggak? Eliminasi substitusi gitu kan. Itu saya benar-benar pas 8 nggak ngerti itu. Ini yang saya hitung ceritanya, ini ngitung apa, terus tentang linear line, apa ngitung gradien garis gitu kan. Itu dulu saya benar-benar nggak paham itu kelas 8. Ini sebenarnya saya hitung apa sih gitu. Saya tuh orangnya kayak, kenapa saya ke fisika? Karena kalau di fisika tuh jelas, fisiknya jelas, yang saya hitung tuh jelas gitu kan. Sedangkan ada sebagai, kalau, tapi sekarang sih saya di matematik juga. Cuma maksudnya kalau dulu tuh di matematik, maksudnya gurunya neranginnya saya bingung, ini sebenarnya saya hitung apa ya gitu kan. Jadi saya nggak kebayang gitu kan. Nah, itu pas 8 hancur lah pokoknya gitu. Baru pas kelas 9 baru itu benar-benar saya benar-benar ngerti gitu. Apa kayak gradien garis, terus apa namanya? Persamaan linear dua variabel tuh baru ngerti di kelas 9 gitu. Jadi emang benar ngebutnya di kelas 9. Nah, jadi kayak gitu, kelas pertengahan tuh karena kelas pertengahan kan nggak ada tuntutan, kalian nggak dituntut harus beradaptasi, terus juga nggak dituntut ujian macam-macam ya kan. Sama kelas 11 juga. Kelas 10 mungkin ya kayak kasusnya sama kayak di kelas 7. Terus kelas 12 apalagi kelas 12 tuh jauh lebih serem daripada kelas 9 kan. Karena pelajaran yang diuji mungkin lebih banyak. Kalau dulu kan SMP kan sampai sekarang masih di satuin kan di Paterpandi ya SMP kan. Kalau di SMA kan udah dipecah. Jadi kelas 12 emang lebih menyeramkan daripada kelas 9 sebenarnya. Cuman nah kelas pertengahan ini nih yang kalian emang agak santai, jadinya ya, jadi trap di situ. Oke, hati-hati ya. Oke, ini yang udah lewat ya di review lagi. Tapi pelajar sih kalau lupa sih, saya juga dulu di zaman sekolah juga gitu. Karena emang pelajaran banyak ya. Ini bocornya kayak begini. Oke, kalian lihat ada yang bisa nemu ini nggak? Ada yang bisa ngelihat poin menarik dari ini nggak? Gimana kalau misalnya F1 sama F2 dia tegak lurus? Apa yang terjadi kalau F1 sama F2 nya tegak lurus? Atau yang di Zoom ada yang bisa jawab Mbak? Gimana kalau F1 sama F2-nya tegak lurusnya berapa? 90. Pas 90? 0. Berarti suku ketiga ini jadi 0. Berarti kalau sudutnya 90 derajat, dia jadi apa? Tereduksi jadi apa rumusnya? 0. Reduce to be Pythagoras theorem, ya enggak? Oh iya. Jadi gitu sebenarnya Pythagoras ini kan kalau di matematika namanya aturan kosinus ya. Jadi sebenarnya teorema Pythagoras itu adalah kasus khusus aturan kosinus untuk sudutnya yang 90 derajat. Maka ini kan kalau kalian gambar diagram vektornya, ini kan resultannya kan jadi ke sini. Ya udah ini kan sama aja kayak emang teorema Pythagoras kan. Ini jadi segitiga siku-siku kan. Pokoknya ini saya cuma mau ngingetin aja. Jadi kalau gayanya tegak lurus kayak gini, kalian bisa langsung pakai teorema Pythagoras buat ngitung resultannya. Oke. Mau dicatat dulu, silakan. Ini berarti elektrostatik masih. Statik. Electrodynamics di bab berikutnya masih jauh. Keywordnya kalau elektrostatik kita bicara masalah charge. Kalau electrodynamics kita bicaranya masalah current, muatan ya.
Kalau electrodynamics itu artinya muatannya mengalir gitu. Berarti di bab ini kita belajar itu yang cepat itu. Apa enggak? Tergantung ya, lihat timingnya. Kalau sempat sih saya pengennya sampai ke electrical potential energy. Tapi lihat timingnya juga. Mungkin kan bab ini bab terakhir di semester ini ya. Kalau nggak sempat ya paling sampai potensial gitu. Berarti ya potensial energinya mungkin semester depannya diterusin. Pokoknya ya kita let it flow aja. Asik ini. R ini maksud sorry, ini resultan ya, forces. Ya. Itu. I hear you talking. Aduh. 50 and 40. Mati ya. Gitu. Kalian lihat tahu nggak sisi gelapnya dari seorang Pythagoras? Sisi gelap. Sisi gelap dari seorang Pythagoras. Pythagoras tuh dia orang ini ya, dia Oh iya, orang besar. Oh dia apa ini? dia cuma rumus doang namanya. Enggak, itu nama orang. Dia orang Yunani kuno. Dia itu lahirnya tahun berapa ya? 500 sebelum Masehi kalau nggak salah. Namanya Pythagoras. Pythagoras. Sedih banget ya. Pythagoras of Samos, dia asalnya dari kota Samos. Jadi si Pythagoras itu dia punya School of Mathematics gitu ya. School of Mathematics itu
Dia ada, jadi sekolahnya Pythagoras itu ada dua macam, ada namanya mathematically sama apostmatics. Nah, jadi dia ngebagi murid-muridnya jadi dua. Jadi kalau yang matematiko itu yang emang udah istilahnya udah netep sama dia gitu ngikut terus. Tapi kalau yang apostmatics yang istilahnya tuh ngalong gitu ya. Jadi ya bisa ikut bisa enggak. Nah, di antara muridnya, saya lupa namanya siapa gitu. Di antara muridnya itu ada yang menemukan bahwa, coba kalian masih ingat nggak kalau ada segitiga kayak gini? Ini misalnya X, di sini berapa? X pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat akar 2. Akar 2. Dengan sebenarnya X akar 2. Akar 2 ini bilangan rasional atau irasional? Rasional. Irasional. Bilangan irasional itu adalah bilangan yang kalau dia dibikin dalam desimal 0, itu angkanya berlanjut gitu. Maksudnya angkanya nggak bagus lah gitu. Nah, karena kan si Pythagoras itu dia senang sama harmonisasi dalam matematis gitu kan. Karena adanya akar 2 ini adalah bilangan irasional, jadi melihat si muridnya ini menyebabkan adanya ketidakharmonisan pada matematika gitu. Iya, iya. Tahu nggak apa yang dilakukan pada muridnya? Dengan cara apa? Lanjut pasti Enggak, ditenggelumin. Oh, jadi dikasih batu pemberat terus ditenggelumin. Tapi saya lupa nama muridnya siapa gitu. Terus Dipakai ya. arah digangguin orang dipakai pula rumusnya. Enggak, tapi kan emang faktanya gitu kalau itu. Jadi kan akar 2, akar 3 kan bilangan irasional kan. Okay, I want to give you an example. Jadi saya mau kasih contoh soal yang electrical force, tapi kita harus nyari resultannya. Misalnya kayak gini. Nah, kalau soal kayak gini, saya tanya dulu deh, ada yang tahu nggak pertama kali harus dilakukan apa kalau ketemu soal kayak gini? What is the first step to solve this problem? Find the forces, the direction of forces. Jadi langkah pertamanya cari arah gaya-gayanya. Oke? Di sini kan resultant of force at Q2, berarti di sini kan ya. Q2 dapat gaya dari mana aja? Q3. Dari Q3 sama dari Q1. Q1 sama Q2 gayanya tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Tarik menarik ya. Karena ini plus, pokoknya kalau nggak ditulis tandanya berarti plus gitu kan. Ini plus, ini minus. Berarti kan karena ditanya resultant of force at Q2, berarti Q2 itu ketarik ya. Berarti kalau Q2 itu di sini dia arahnya ini. Berarti ini F12 ya. Oke. Terus Q2 sama Q3 itu tarik-tarik atau nol? Why? Minus dan minus. Maka Q2 ketolak. Kalau dia ketolak berarti kan arahnya jadi ke kiri ya.
So this is F23 ya. Oke. Dan sudutnya tetap 90 derajat ya. Karena ini kan sama aja ke atas, ini ke samping ya, cuman beda ini aja kan. Berarti kalau sudutnya 90 derajat, resultant of force-nya gimana? Bisa kita cari pakai Pythagoras. Karena ini 90 derajat, langsung aja kan cos-nya ya 0 gitu kan. Ya udah, but we need to calculate F12 and F23 ya. Oke. Jadi stepnya kayak gitu. Berarti F12 gimana? Rumus ini deh, rumus gaya listrik gimana? K Q1 1 sama 2 kan, berarti Q1 Q2 per. Di sini kasusnya ya saya bikin sama, tapi untuk kayak gini berarti ini R12 kuadrat. Karena kalau misalnya dia beda, ya kan berarti R antara yang F12 sama F23 kan R-nya beda gitu kan. Tapi buat amannya kalian tulis segini aja gitu. Walaupun misalnya dia sama R-nya, oke? Berarti F12, K itu nilainya, makanya bagus ya. Dan kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 3 kali mikro berapa? 3 10 pangkat min 6 mikro. Oke. Terus dikali, ini kelihatan sampai bawah nggak? Coba Kelihatan. Oke. Dikali Q2-nya berapa tuh? 2 Min-nya dimasukin nggak? Dimasukin atau enggak? Nggak dimasukin. Ingat, min itu kalau di gaya dia buat nentuin arah ya, buat nentuin dia tarik mana atau bawah, tapi di perhitungan nggak masuk. Oke? Berarti ini dikali 2 aja, kali 10 pangkat min 6 per R squared, berarti 3 cm itu harus dikonvert jadi meter, jadinya 3 kali 10 min 2 terus di kuadratkan. Oke. Ini berarti kita pisahin ya, yang angka kita deretin sama angka, yang 10 pangkat sama 10 pangkat. Oke, ini bocor ya. Sembilan dikali times 3 times 2 ya. 10-nya jadi berapa? 9 dikurang 6 3 dikurang min 6 3 dikurang 6 min 3 itu 10 pangkat min 3 dikuadratkan, pangkat dipangkatkan jadi apa? Dikali pangkatnya, jadi 10 min 4. Ada yang bisa dicoret? 9 Berarti 6 dikali 10 pangkat 3 plus kali 10. ini kan naik ke atas jadi pangkat 4 kan? Iya, Jadi min 4 ini jadi 10. Berarti 60 Newton. Udah selesai belum? Belum. Baru sepertiga bagian gitu. Yang kanan siapa deh? Nah, tapi biasanya soal kayak gini udah yang soal paling akhir dari electrical force kayak gini. Jadi kalau ini kalian bisa, ya insya Allah electrical force ya bisa lah. Sorry sih, ada yang lebih susah kalau sudutnya bukan 90, karena harus pakai yang ini ya. Wah. Tapi boleh pakai kalkulator masih bisa buat Febri. Ya bisa lah, di unit test aja kan sebenarnya bisa pakai kalkulator. Selama ini kan unit test pakai kalkulator atau enggak? Pakai kan? Udah. Nah, kalau apply boleh. Setahu saya sih boleh. Maksudnya bisa gitu, setahu saya sih. Tapi kalian kalau misalnya mau jadi fisikawan, itu kalian bakal jarang ketemu angka. Lebih seringnya nurunin rumus gitu, lebih sering ketemu huruf doang.
Oke, step keduanya kita ngapain? Cari sih Yang satu lagi. kata F23. Berarti di sini Q-nya apa? Q1, Q2, Q2, Q3 Q3, per R. 2. Ini angkanya saya bikin sama ya, maksudnya biar hitungnya gampang gitu. Tapi kalau angkanya beda ya harus dihitung lagi. Gitu. Oke, ini 9 kali 10 pangkat 9. Ingat plus minus nggak usah dimasukin lagi ya. Oke, ini berarti min 6 ya. 3 kali 10 min 6 per berapa tuh? 3 kali min 2 kuadrat. Ya udah, ini kan angkanya sama kayak sebelumnya ya. Terus langsung hasilnya 60. Berarti resultant of force-nya gimana? Akar 60 kuadrat plus 60 kuadrat. Ayo, cara ngitung kayak begini enaknya jadi gimana? 36. Nggak usah dijabarin. Oh, jangan. Gini aja. Ini kan sama juga gimana? 2 dikali 60 kuadrat ya nggak? Iya, 60 kuadrat bisa keluar dari akar nggak? bisa. Bisa kan? Akarnya kuadratnya jadi hilang kan? Jadi 60. Wah, smart. Jadi kalian nggak usah apa namanya ini ya, nggak usah. Maksudnya kalau bisa diakalin ya diakalin aja dulu. Oh. Ada yang mau tanyain nggak? Atau anyone in Zoom, you want to ask any question regarding this problem? Berapa? Tiga tujuh. Mikrokolom 31 Q1. Kalau elektrodynamics biasanya kita belajar ini ya, apa electrical circuit ya, pakai listrik. Mungkin kalian masih ingat waktu SMP dulu ada sektor paralel, sektor R1, sektor R2.
sebelah kiri bisa saya hapus ya? Saya. Oh, iya. Kalian pernah dengar nama ini nggak? Richard Feynman. Richard Feynman ada pernah dengar? Belum bisa. Dia itu digugat cerai sama istrinya, tapi di pengadilan itu tuntutan cerainya tahu nggak karena apa? Apa? Karena kebanyakan ngerjain exercise. Wah, Serius itu ada serius. Kalian coba googling aja tentang Richard Feynman divorce. baru bisa. Enggak, orangnya juga udah meninggal. Dia ini fisikawan dia era 1950-an lah. Pernah dapat Nobel juga. Wah, terlalu tinggi ya bisa. Selesai. Terus kalau si kawan zaman dulu itu kayak bersatu apa kayak seng-sengan dan Oh, tergantung orangnya, tergantung karakter orangnya. Ada yang emang friendly gitu, ada juga yang rivalnya banyak. Contohnya kayak Newton tuh rivalnya banyak. oh, Isaac Newton. Yes. Dia itu ada nama apa? Ya, pokoknya tidak panas untuk diceritakan lah. Ada lah pokoknya sisi gelap dari Newton itu ada. Saya rasa tidak pernah. Intinya dia tuh punya musuh dalam tanda kutip ya. Ada namanya Robert Hooke. Mungkin kalau kalian belajar hukum Hooke udah belajar belum yang di yang pegas ya. Iya. Itu tuh musuhnya Newton sebenarnya. Oh. Robert Hooke. Hooke lawan Newton. Terus di matematika kalian udah ketemu ini belum turunan? Belum. Derivatif diferensial and integral belum ya? Belum. Nah, itu tuh masalah di situ Newton juga punya musuh. Jadi jadi kalau di matematika, saya nggak tahu kalian bakal ketemu di kelas ini atau di kelas 12 ada namanya diferensial sama integral gitu kan. Itu Newton sebenarnya udah ngerjain masalah itu gitu, udah nemuin masalah itu. Cuman Newton tuh tipe orang yang kalau dia ngerjain sesuatu itu dia simpen gitu sampai bertahun-tahun. Tapi ketika ada orang lain yang publish hal yang sama dia marah gitu. Nah, Sama kasusnya kayak gitu, diferensial sama integral itu Newton udah ngerjain tapi dia nggak publish. Nah di Jerman ada yang publish itu Leibniz namanya. Dia publish dari Newton ini bilang Leibniz tuh plagiasi punya dia kayak gitu. Tapi pada akhirnya diakui Newton memang yang lebih dulu nemuin itu, cuman tapi yang dipakai metode sekarang adalah metodenya Leibniz. Justru metodenya Newton. lagi Mas, Newton. Kayak itu, kalian pernah dengar ini nggak komet Halley? Yang muncul setiap 76 tahun sekali. Itu nama orang ya, Halley itu dari nama orang gitu. Edmund Halley namanya. Yo, mati lampu ya guys ya. Saya. Mati lampu ya guys ya. Itu mati ya? Terus ini saya jadi stop begini. Ini masih ada sisa. Wifi-nya masih ada kan pakai wifi-nya si. Oh iya, karena saya wifi-nya mati. Iya. Iya. Itu mati lampu deh. Mati. Benar dua. Kalau di situ nyala. Lampunya di mana? Tadi kau di mana?
Ya lampunya doang deh, Mas. Guys, Masih yang so, satu tahun dulu Ini wifi. Nah tadi itu Edmund Halley itu nama orang ya. Edmund Halley itu dia yang temennya Newton paling. Di antara temennya Newton yang sedikit itu salah satu itu Edmund Halley. Bahkan yang hukum 1, hukum 2, hukum 3 itu Newton publish atas sarannya Halley. Dan ini Newton tuh disimpan doang gitu. Pas Halley main ke rumahnya dia, ini dia nih pekerjaan luar biasa gitu kan. Kamu udah simpen berapa tahun? 20 tahun. Akhirnya sama Halley dibantuin pendanaan buat publikasi. Jadi sebenarnya tuh istilahnya ada jasa Halley juga di situ di 1 hukum 2. Pilih. Harry. Lah itu mana Heli namanya? Harry. Heli. Oke, Harry. Ini misalnya segitiga sama sisi, berarti sudutnya berapa? 60 semua ya. Kalau kayak gini, misal coba kalau kayak begini berarti arah-arah gayanya gimana? Ini saya belum suruh ngitung nih, cuman suruh nyari arah-arah gayanya. Berarti gimana? bolak-balik. Cari dulu Q1 sama Q2 gimana? Tarik-tarik atau tolak-menolak? tarik menarik. Karena plus sama minus ya. Berarti kan acuan kita kan Q1. Dia ketarik kan berarti ini adalah F12. Arahnya jadi ke sini gitu kan. Terus Q1 sama Q3 tolak-menolak berarti kan Q1 ketolak ke sana kan? Iya. Berarti jadi begini kan. Ini berarti F13. Sudut antaranya berapa berarti? Ada yang tahu? 120 benar. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya kita gambar lagi aja. Gini kan jadi 60. Iya. Terus kalau kita tarik begini ini kan jadi 60 juga kan? Iya. 360 dikurang 120. 240. 240 dibagi 2, ini kan jadi sama besar kan? Nah, maka sudut ini adalah 120. Gitu cara nyarinya ya. Enggak ya. Berarti sekarang kalau tadi kan kasus yang soal sebelumnya sudutnya berapa? 90 derajat. Berarti yang ini sudutnya adalah tetanya 120. Berarti resultant of force-nya kita cari pakai rumus yang mana? F12 kuadrat. Ada cos-nya. Iya. Atau di sini aja yang spesial masih ada ya. Berarti resultant of force-nya itu akar F12 kuadrat plus F13 23 1,3 kuadrat. plus 2 F12 F13 Cos. Cos 120. Mantap. Nah ini bisa dibilang soal paling susahnya mungkin beginilah maksudnya. Misalnya itu gara-gara di cosnya bisa. Iya, susahnya sebenarnya karena stepnya gitu. Kadang saya itu juga ngalamin gitu, stepnya tuh blank gitu, maksudnya soal tuh blank. Ini saya harus ngapain dulu pertama gitu ya. Pokoknya kalau kayak gini, step awalnya adalah kalian gambar dulu gaya-gayanya, terus lihat sudutnya itu berapa. Udah dapet arah gayanya, otomatis dapat sudutnya. Ya udah di situ kalian tahu, kalian bisa pakai Pythagoras theorem atau pakai yang aturan kosinus kayak gitu. Udah dapet ini, ya udah kan berarti kan kayak gini
perkaranya jadi lebih ringan karena kalian tinggal nyari F12 sama F13. F12 sama F13 tinggal dicari pakai yang Coulomb. K, Q1, Q2, akar kuadrat, dan seterusnya. Begitu. Itu step-stepnya. Okay. Any question? Anyone in Zoom? Any question? Coba cek di chat Zoom ada yang tanya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Jadi saya jadi agak salah juga soalnya harus agak harus lumayan di Zoom. Tapi lebih seru PTM kan Sir? Iyalah. Kayak lebih masuk. Benar. Ya langsung oh. Kalian juga ini kan, maksudnya ketemu temen gitu kan lebih interaktif. Di sini pelajaran siapa? Istirahat dulu, habis itu Mr. Novanto. Kalau normal waktu sebelum pandemi itu 1 jam pelajaran berapa ya? Saya lupa. Kayak 2 jam pelajaran 80 menit. 2 jam 80 ya? Iya. Berarti 1 jamnya 40 ya? Ya, ini saya bisa. Ini yang ada ini ya yang baru diisi ya. Oke, kalau ada pertanyaan kita akhir